Selama bulan Maret, saudara, gereja kita bicara tentang strong life atau hidup yang kuat. Ya, kita berdoa bahwa jemaat-jemaat Tuhan itu dapat dibangun menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena kenyataannya, faktanya, tidak selamanya kehidupan kita itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tidak selamanya perjalanan kehidupan kita itu berjalan mulus sesuai dengan kerinduan kita. Seringkali dalam hidup kita ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan yang menjadi beban buat setiap kita. Itu sebabnya saya selalu percaya, berulang kali saya sampaikan bahwa seringkali Tuhan tidak selalu tertarik kepada kondisi, kepada situasi kita. Tapi Tuhan tertarik kepada kita. Bukan keadaan kita yang Tuhan mau ubah, tapi kita yang Tuhan mau ubah. Bukan beban kita yang Tuhan mau buat lebih ringan, tetapi kita yang Tuhan mau buat lebih kuat. Bukan perjalanan kita yang Tuhan mau buat lebih singkat, tapi lutut kita yang Tuhan mau buat lebih kuat. Agar kita bisa melewati sejauh apapun perjalanan kehidupan kita. Itu artinya Tuhan tertarik untuk membawa kita hari demi hari semakin menjadi pribadi yang kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam keyakinan kepada Tuhan. Minggu lalu Bapak Gembala sudah mengajari kita bagaimana Kristen sejati. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, seharusnya kita menjadi semakin kuat. Kalau saudara sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, harusnya otot iman saudara semakin terlatih. Kepercayaan kepada Tuhan juga semakin terlatih. Saudara tidak mudah putus asa, saudara tidak mudah menyerah, saudara tidak mudah kehilangan harapan karena saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau kita sama-sama belajar tentang salah satu janji yang Tuhan catat dalam Alkitab kepada setiap kita yang percaya, kekuatan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang Alkitab catat menantikan Tuhan. Ini menarik saudara, karena sepemahaman saya menanti itu bukan sesuatu yang enak atau menyenangkan. Ya, setiap kali kita menunggu sesuatu, rasanya ada rasa gelisah menantikan atau menunggu apa yang kita tunggu. Saudara, kalau suami istri berdoa untuk dikaruniai anak, maka waktu mereka berdoa begitu sungguh-sungguh, mereka menanti jawaban Tuhan. Sekalipun Tuhan jawab doa mereka, Tuhan memberikan anak kepada keluarga itu, tetapi mereka pun juga harus menanti selama 9 bulan sampai anak itu dilahirkan. Saudara, kalau saudara sedang dalam pekerjaan, saudara minta proses atau bisa mengajukan sesuatu dipindahkan dari satu kota ke kota yang lain, atau saudara minta cuti atau sebagainya, itu pun saudara perlu menanti jawaban. Dan menunggu dan menanti itu bukan hal yang menyenangkan. Kadang kita dipaksa untuk berada dalam posisi yang tidak pasti. Yang paling sederhana deh, kalau ibu-ibu belanja online, udah ketik sana ketik sini, taktik, ya masuk keranjang, di payment tas, mesti nunggu barangnya dikirim. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Apalagi kalau kita udah butuh banget gitu ya. Kita dilihat di aplikasinya 3 hari, tapi hari keempat barangnya belum nyampe. Wah, itu menjengkelkan sekali tuh. Ya, menanti bukan hal yang menyenangkan. Tapi menariknya saudara, Alkitab catat justru orang yang menanti-nantikan Tuhan itu diberikan kekuatan yang baru seperti ayat mingguan kita ini. Itu artinya begini, kalau kita menantikan Tuhan dengan cara yang benar, seharusnya semakin lama kita menanti, kita bukan semakin kehilangan keyakinan. Semakin lama kita menanti, kita bukan kehilangan pengharapan. Semakin lama kita menanti, justru seharusnya kita semakin kuat. Katakan amin. Yuk, mari baca ayat mingguan kita. Pak, Bu, kenapa sekarang gereja kita menggunakan ayat mingguan? Saya berdoa setiap minggu ayat yang dipilih oleh gereja kita itu bukan ayat yang kebetulan saja, saudara. Saya percaya setiap ayat yang dipilih atau yang ditentukan oleh gereja kita menjadi salah satu cara Tuhan bicara buat kita. Sepanjang minggu ini saya percaya ayat ini akan dipakai Roh Kudus untuk bicara kuat dalam hati kita. Saudara akan dikejar oleh ayat ini, dikuatkan oleh ayat ini. Ayat ini akan bicara banyak di sepanjang minggu ini. Itu sebabnya kenapa gereja kita menggunakan ayat mingguan. Supaya ada firman Tuhan yang terus bicara kepada saudara di setiap minggunya. Yuk, mari saya minta kita baca dengan suara yang keras Yesaya 40 ayat yang ke-31. Dengan suara yang paling keras yang bisa kita lakukan. Supaya kita mendengarkan apa yang kita katakan, yaitu firman Tuhan.
Baca bersama Yesaya 40 ayat 31, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab bilang begini, menarik. Menanti yang kita anggap membosankan, menanti yang kita anggap melelahkan, justru dalam Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ini sesuatu yang menarik. Saat saudara menantikan Tuhan, seharusnya saudara menerima kekuatan, kata firman Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kalau hari ini sudah begitu lama kita berdoa untuk sesuatu? Tuhan, tahun ketiga ini saya masuk ujian polisi, tahun ketiga ini saya masuk ujian PNS, kenapa belum ada jalan, belum ada pintu terbuka? Kita rasanya marah, Tuhan tidak jawab apa yang kita minta. Sepertinya penantian kita berujung pada sia-sia. Kita hilang harapan, kita hilang keyakinan. Kita tanya, betulkah Tuhan peduli kepada saya? Kenapa dalam penantian kita justru kita berujung kepada putus asa, kehilangan harapan kita? Kita rasa Tuhan tidak melihat apa yang kita gumulkan. Padahal justru dalam penantian yang sejati, penantian yang benar, kita harusnya memperoleh kekuatan. Alkitab yang kita baca, ayat yang kita baca, memberi kesimpulan begini. Kalau penantian saudara benar, kalau penantian saudara sesuai dengan apa yang Alkitab catat, seharusnya penantian saudara memberikan kekuatan. Amin. Nah, penantian seperti apa yang Alkitab maksud? Saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi cermin, menunjukkan kepada saudara, apakah selama ini kita sungguh-sungguh menanti Tuhan dengan cara yang benar, atau penantian kita hanya sekedar menghabiskan waktu dan air mata kita. Kita buang-buang waktu, mengulur-ngulur kekecewaan, mengulur-ngulur waktu sampai pada putus asa. Saya berdoa bukan penantian itu yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita mau lihat sama-sama seperti apa penantian yang Alkitab catat dan Alkitab ajarkan kepada kita. Saya berdoa hari ini kita sama-sama belajar menantikan Tuhan dengan cara yang benar. Katakan amin. Saudara, kata menanti dalam Yesaya 40 ayat 31 yang Alkitab catat, itu dalam terjemahan bahasa aslinya Ibrani, itu menggunakan kata ini, kafah. Kalau saudara tertarik nanti saudara pulang di rumah, googling lagi, baca dengan sungguh. Ada banyak sekali pengertian tentang kafah atau menanti dalam bahasa Ibrani. Tapi hari ini saya mau bagi 3 saja. Saudara mengerti arti kafah, arti menanti yang kita catat, saya berdoa penantian saudara selama ini akan memberikan kekuatan kepada saudara. Ada 3 arti kafah yang saya mau bagi buat kita pada malam hari ini. Yang pertama, kata menanti yang Alkitab ajarkan kepada kita melalui kata kafah dalam bahasa Ibrani, itu yang pertama artinya begini saudara, menunggu dengan sabar. Menanti itu nggak bisa dipisahkan dengan kata sabar. Suka atau tidak, kita harus mengambil keputusan dengan sengaja untuk bersabar. Dalam kehidupan kita memang menunggu itu nggak enak, menanti itu nggak enak. Tetapi kalau saudara tidak sabar, penantian saudara, waktu saudara menunggu akan menghasilkan hal yang sia-sia. Tapi kesabaran dalam penantian itu memberikan kekuatan. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang Alkitab catat, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mencatat tentang bagaimana orang-orang dalam Alkitab itu mengalami penantian dan berbicara tentang kesabaran. Yang pertama, Alkitab catat kisah tentang Saul. Saudara tahu, waktu Saul berperang, Saul diminta untuk menunggu Samuel. Karena Samuel akan mempersembahkan korban buat Tuhan. Harusnya Saul menunggu Samuel. Dikatakan di hari ke-7 Samuel akan datang. Tapi sampai hari ke-7 Saul tidak menemukan datangnya Samuel. Apa yang terjadi? Penantian Saul membuat dirinya gelisah. Dia melihat depan mata kepalanya prajurit-prajuritnya satu persatu mulai berguguran. Lalu kemudian karena Saul tidak sabar, kemudian keluarlah kalimat ini, kalau Samuel tidak ada, ya sudah saya aja yang persembahan. Padahal sebagai seorang raja, Saul tidak boleh mempersembahkan persembahan. Yang boleh mempersembahkan persembahan hanya nabi. Tapi karena Saul tidak sabar nunggu Samuel, akhirnya dia mengambil tanggung jawab itu. Dia persembahkan korban tanpa menunggu Samuel. Dia nggak sabar. Dan apa yang Saul perbuat itu mencela Tuhan.
Membuat Tuhan marah. Saul tidak taat. Kemudian Samuel datang dan menegur Saul tidak lama setelah Saul mempersembahkan persembahan. Ketidaksabaran Saul membawa Saul mengambil keputusan yang gegabah dan justru mendatangkan murka Tuhan. Bukan hanya Samuel. Saudara ingat bagaimana Israel menunggu Musa. Musa naik bertemu dengan Tuhan. Musa lama sekali tidak turun-turun. Kemudian Israel mulai bicara satu dengan yang lain, bilang begini, mana ini Musa? Lama ada kau tidak turun-turun. Sinampe mati di atas. Siapa tahu ada kejadian di atas dan kita tidak tahu. Kalau Musa mati di atas, bagaimana kita ini? Siapa pemimpinnya kita? Terus bagaimana ini? Musa naik berjumpa dengan Tuhan, tapi bangsa Israel tidak sabar menunggu kepulangan Musa. Apa yang terjadi? Perhatikan baik. Bangsa Israel mengambil keputusan, kalau begitu mari kita bentuk, kita buat patung lembu emas dan kita menyembah kepadanya. Perhatikan baik. Ketidaksabaran bangsa Israel membawa bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara ingat Abraham dan Sarah? Tuhan janjikan keturunan yang begitu banyak pada Abraham. Tapi Abraham tidak sabar pada janji Tuhan. Apa yang terjadi? Sarah kemudian pikir, mungkin salah satu cara Tuhan adalah dengan kamu meniduri Hagar budakku. Sarah berusaha positif tapi toksik. Berusaha positif tapi dengan cara yang salah. Bukan caranya Tuhan. Dia kasih budaknya untuk Abraham tiduri. Supaya dari situlah mereka pikir mereka akan mendapatkan keturunan. Tetapi Abraham pun juga tidak sabar. Akhirnya meniduri Hagar. Tahukah saudara? Akhirnya keturunan yang dihasilkan oleh Hagar budak dari Sarah. Akhirnya menyebabkan konflik yang begitu panjang antara dua keturunan Sarah dan Hagar. Masalah yang tak sepele karena ketidaksabaran Abraham. Pak, Bu, sadar atau tidak? Dalam penantian kita, kadang kita gak sabar. Apa yang terjadi? Karena kita gak sabar, kita akhirnya berhasil ditipu iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang sakit, bertahun-tahun sakit, berdoa kepada Tuhan, sampai putus asa. Kemudian orang mulai tawari, lamamu sakit, didoakan tidak sembuh-sembuh. Ayo pergi orang pintar. Seakan-akan kita kurang pintar, kita butuh orang pintar. Ada orang yang usaha A gagal, usaha B gagal, usaha C gagal. Kemudian saudaranya bilang begini, kau kayaknya udah cocok ke usaha dong. Bagaimana kalau kita buka saja, usaha judi online, slot. Atau kita bikin KMLM toh, biar kumpul uangnya orang. Habis itu lari mikir. Menipu. Kita gak sabar. Akhirnya kita melakukan hal yang jahat. Hal yang tidak benar. Teman-teman muda yang jomblo ini. Yang jomblo gak usah sebut, dalam hati saja bilang, saya Tuhan, saya Tuhan. Karena gak sabar. Tuhan sudah sediakan. Alkitab bilang begini, tidak baik manusia seorang diri. Itu artinya sendiri bukan rencana Tuhan. Tuhan gak pernah rencanakan kita untuk sendiri. Kalau Tuhan gak rencanakan kita sendiri, artinya sudah ada nih Tuhan sediakan. Cuma kan kita gak sabar tuh. Kita suka bilang, yang ini nih Tuhan, yang ini nih. Tuhan bilang, sabar kok enggak Tuhan, ini yang saya mau. Kalau saya mau ini mau kau apa? Akhirnya kita buru-buru, kita pakai cara kita pacaran sebebas-bebasnya, seenak-enak jidat kita. Kita masuk kepada lubang yang salah, kita menyesal seumur hidup kita. Ketidaksabaran kita tidak jarang mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi Alkitab catat, bukan hanya Saul, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya Abraham saja. Alkitab juga catat ada seorang Habakuk. Habakuk waktu itu mengalami hal yang dia tidak mengerti. Bangsa Israel begitu menderita seperti ditinggalkan Tuhan. Keadilan sepertinya berbalik pada saat itu. Tuhan pakai bangsa yang jahat untuk menghukum Israel.
Habakuk gak ngerti kenapa. Habakuk bertanya sama Tuhan. Dia bergumul, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi saudara lihat, dalam masa penantian Habakuk, apa responnya Habakuk? Mari baca dengan suara yang keras, Habakuk pasal 2 ayat yang pertama, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Perhatikan baik, 2, 3. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk juga mengalami hal yang dia nggak ngerti. Habakuk juga mengalami hal yang tidak mudah. Tapi Habakuk memutuskan untuk tetap sabar menanti Tuhan. Dia nggak gegabah kemudian mengambil keputusan langkah sendiri. Tahukah saudara bahwa sabar yang Alkitab maksud itu juga berbicara tentang begini. Tetap melakukan apa yang benar. Sekalipun kita nggak ngerti, belum ada jawaban, belum ada tuntunan, belum ada respon dari Tuhan, belum ada pintu yang dibuka. Saya mau katakan begini, sabar itu berarti tetap lakukan apa yang benar. Saudara lihat, ada pola yang ditunjukkan oleh cerita yang kita dengarkan tadi. Antara Saul, Abraham dan Israel, dan Habakuk. Ketiga contoh yang di awal menggambarkan ketidaksabaran kita. Sedangkan Habakuk menggambarkan kesabaran. Pak, Bu, saudaraku, saya mengerti. Polanya akan menjadi seperti ini. Penantian kita akan mendatangkan kegelisahan. Habakuk juga gelisah, Habakuk juga cemas, Habakuk juga khawatir. Saya mengerti saat kita menanti, kita pasti digundah dengan perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman. Tetapi perhatikan baik, respon kita, sikap kita, keputusan kita dalam kegelisahan itu yang menentukan tujuan akhirnya. Saat saudara gelisah, apakah saudara mau sabar atau tidak sabar? Saat saudara seperti bangsa Israel, saat saudara seperti Saul, saat saudara seperti Abraham dan Sarah yang tidak sabar, akhirnya mengambil keputusan sendiri, mengambil jalan sendiri, suka-sukanya, dan kemudian mengkhianati Tuhan, keluar daripada kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara mau jadi seperti Habakuk, saudara gak ngerti hari ini, tapi saudara tetap sabar, lakukan apa yang benar. Saudara akan melakukan, kesabaran saudara akan membawa saudara melakukan apa yang benar. Dan saya harusnya tulis di bawah sini, saudara akan sampai pada tujuan Tuhan. Katakan amin. Saudara pasti sampai janji Tuhan. Pak, Bu, perhatikan. Tuhan mau bawa kita sampai pada tujuannya. Tapi setiap langkah kita menentukan kemana kita akan sampai. Saudara, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Saya berdoa firman Tuhan hari ini mudah untuk dicerna. Saudara, kalau saudara berkendara naik motor atau naik mobil, pernahkah saudara buka aplikasi Maps, Google Maps? Di Google Maps itu, contoh, saya mau berangkat dari sini sampai ke CPI. Setelah saya googling akan keluar berapa jauhnya, misalnya 15 kilo. Berapa lama waktunya? Mungkin 30 menit. Ya saudara. Dari sini sampai CPI itu 15 kilo 30 menit. Tugas kita adalah mengikuti arahan dari Google Maps itu. Saya nggak tahu saudara, tapi saya, maafkan ya, saya share ini. Saya punya satu kecenderungan yang kurang baik. Setiap kali saya dalam perjalanan, gak tahu kenapa, saya suka ngerasa begini. Kayaknya kalau lewat sini lebih cepat gak sampai. Contoh, kalau saya ke Malino, saudara tahu, saya penasaran sekali. Kayaknya ada jalan yang lebih cepat. Saya mau potong arah, saya mau potong jalan. Saudara pernah mengalami hal yang sama? Dan waktu kita bilang, Maps suruh kita lurus, kita bilang kirimi saja deh. Kayaknya kalau kiri tembus-tembus, ini sampai jiki ini. Kemudian saudara belok kiri, awalnya saudara jalan, saudara lihat, ya cocok nih, ini rumah yang pernah saya lewati. Saudara jalan, saudara lihat kiri, kenapa ada pohon durian? Semakin lama, kenapa sudah sampai sawah-sawah? Kenapa sudah ada aspal, selumpur kita ini? Danau ini. Akhirnya tersesat kita. Padahal awalnya cuma belok dikit. Tapi sampai ujungnya kita gak sampai pada tujuan kita. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini pun juga adalah perjalanan.
Dan janji Tuhan, firman-Nya itu yang menuntun kita. Saudara mau bersabar ngikutin petunjuk ini, atau saudara mau mengizinkan diri saudara yang memimpin diri saudara? Pak, saya mau kasih tahu begini, kalau yang tertulis 15 kilo dan 30 menit, bersabarlah ikuti itu. Karena walaupun lama, saudara pasti sampai ke tujuan saudara. Kita kadang gak sabaran, kita berusaha pengen cepet, kita pengen cari jalan sendiri. Kayaknya Tuhan gak tolong-tolong, kayaknya Tuhan gak tolong-tolong. Ya sudah, kalau Tuhan gak tolong, saya pakai cara saya sendiri. Tuhan, kok bisa atur kah tidak? Kalau kau tidak bisa atur, turun biar saya ngatur. Wih, ngeri ya. Kita gak suka kalau Tuhan yang tuntun. Lama rasanya. Akhirnya kita melangkah ke dalam tidak pengertian, ketidaktahuan, kita tersesat dalam kehidupan kita. Pak, saya belajar begini. Kadangkala Tuhan sengaja minta kita berjalan. Tuhan gak selalu mengizinkan kita berlari. Kita maunya berlari ya. Kita selalu bilang begini, Tuhan kenapa lama sekali ya? Yang lain kayaknya sudah jauh sekali nih. Kalau teman-teman muda, teman-teman bilang begini, kayaknya satu angkatanku menikah semua nih Tuhan. Nah iya, biar nama pacarnya saja belum ada Tuhan. Apalagi pasangannya. Bentuk wajahnya saya sudah tahu. Kenapa kita rasa lambat sekali. Yang lain udah cepet, kita kok kayaknya lambat. Orang pada lari, kita kok jalan. Usaha yang lain udah pada maju. Kalau orang lain kerjanya udah sampai mana gitu, kita kok di sini-sini terus ya. Kita kok gak dipromosi-promosiin ya. Kok Tuhan, kita kayaknya kok lambat banget pergerakannya. Kita paksa untuk berlari, tapi Tuhan bilang begini, saya mau kamu berjalan. Tahukah saudara, bahwa berjalan atau berlari itu tidak sebaik apa yang Tuhan mau. Saudara perlu belajar untuk mencari tahu, bukan tentang apa yang baik dan apa yang buruk saja. Saudara perlu belajar untuk mencari tahu apa yang Tuhan mau. Karena apa yang kita nggak baik seringkali bukan yang Tuhan mau. Saya cerita ya. Bicara tentang berlari dan berjalan. 2024 buat keluarga kami bukan tahun yang mudah. Saya itu pelayanan sama istri saya 2015 di Jakarta. Sampai 2022 Tuhan suruh pulang ke Makassar. Di Jakarta saya selalu merasa saya punya kesempatan yang lebih banyak. Saya punya kesempatan melayani yang lebih dibandingkan di Makassar. Tentu karena kota Jakarta jauh lebih besar. Di Jakarta waktu itu istri saya lagi dipromosikan jadi kepala sekolah gereja di mana kami melayani. Saya kerja di sekolah jadi guru BK, konselor. Satu sisi melayani di gereja. Jadi income saya waktu itu cukuplah buat kami. Kami sudah planning semuanya, tabungan kami untuk kami menikah dan sebagainya. 2022 Tuhan suruh kami pulang. Istri saya sempat cenat-cenut, saya juga cenat-cenut. Tapi kami belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Saya orang yang mau menjalankan apa yang Tuhan mau, lebih daripada apa yang baik dan yang buruk. Saya terus bergumul, saya suka minta tanda sama Tuhan, dan tandanya terlalu jelas Tuhan bicara pada kami. Saya bilang sama istri saya, ayo kita taat, kita pulang. 2022 kami balik, 2023 waktu kami balik, saudara tahu saya nggak tahu mau ngapain di Makassar. Di Jakarta saya dan istri saya sudah terbiasa kerja. Kami tinggalkan rumah jam 6 pagi, kami pulang dari kantor jam 5, jam 6 sore. Sampai di sini kita mau kerja, tapi kita punya tanggung jawab di gereja. Tuhan menghidupi kami dengan usaha. Saudara tahu kami punya coffee shop. Terlalu keren namanya, Warkop. Tuhan pakai itu untuk menghidupi kami. Di tahun 2023, puji Tuhan, maju jalan saudara. Cukuplah penghidupan kami. 2024 awal menjelang pertengahan sampai pada akhir usaha semakin turun. Kemudian saya mulai mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya pulang ke Makassar bukan mau jadi pengusaha. Kok saya lagi lebih sibuk usaha? Kok hati saya itu lebih ke usaha, lebih ke omset? Kalau omset turun, turun juga senyum saya. Saya setiap hari sibuk ngurusin nota, stok, karyawan. Saudara kalau punya usaha, saudara ngerti. Saya gak menjelek-jelekan karyawan, semua kita pernah jadi karyawan.
Tapi kadang itu yang masalah utamanya bukan soal pemasukan saja, soal ngatur SDM, bukan main. Musa aja nyerah, saudara. Saya bergumul, Tuhan ngapain saya ngurusin usaha begini? Saya mau melayani. Lebih baik saya ke desa pelayanan daripada saya ngurusin usaha. Saya kayaknya gak damai sejahtera. 2024 akhir, usaha semakin tidak memungkinkan. Saya bergumul sama istri saya. Saudara tahu, waktu kami bergumul, saya udah share tadi pagi, saya share lagi sore, gak masalah, saya anggap saudara keluarga. Tuhan jawab dengan cara begini menurut saya. Tiba-tiba ada panggilan untuk kami melayani di Jakarta. Tawaran, saudara. Saya bilang, ini jawabannya Tuhan. Kan kita pulang buat bangun gereja tuh. Puji Tuhan 2024 so jadi nih gereja. So keren. Pelayan Tuhan so banyak. So udah 2 kali ibadah. Saya masih muda sekali. Saudara, saya kalau izin 5 tahun ke Jakarta untuk belajar, saya balik ke sini saya masih muda. Masih produktif, gak salah. Saya bilang, Tuhan saya masih muda. Kalau Tuhan mau bawa saya ke Jakarta, mungkin Tuhan mau saya belajar dulu 5 tahun. Saya bilang sama istri saya, ini ada jalan, ada yang tawarin. Bukan gereja kecil, gereja gede. Penghidupan pasti tercukupi. Saya pikir ini jawaban Tuhan. Ini baik buat saya, baik buat keluarga saya. Dulu sebelum ada L, saya ngomong sama istri saya. Kita hidup, Alkitab bilang cukupkanlah hidupmu dengan apa yang ada padamu. Tapi waktu ada L, saudara, berubah semuanya. Bayar pampers gak bisa cuma berdoa. Mikir juga, lumayan juga di pengeluarannya L ya. Ketika ada tawaran begitu kami sempat tergoda. Wih, ini jalan Tuhan. Ini jawaban Tuhan. 2024 akhir kami bergumul. Kami telepon orang tua rohani kami bertanya. Saudara tahu, akhir tahun saya khotbah di tempat ini. Persiapkan khotbah. Kalau saudara tahu judul khotbah saya akhir tahun, ini judulnya. Asal Tuhan yang bawa. Saudara tahu ayat apa yang Tuhan kasih buat kita? Abraham. Abraham pergi ke tempat yang dia gak tahu. Bukan itu yang mengagetkan saya. Tuhan ngomong sama saya tentang Abraham lewat ini. Alkitab catat, Abraham setia sampai di tanah perjanjian sebagai orang asing. Abraham sudah sampai nih di tanah perjanjian. Tanah ini dijanjikan buat Abraham nih. Sampai di situ Abraham jadi orang asing. Kenapa jadi orang asing? Karena tanah itu disebut tanah perjanjian. Masih dijanjikan, belum dimiliki. Itu ayat yang saya dapat akhir tahun, saudara. Saya bilang sama istri saya, nih firman Tuhan yang saya dapat. Tuhan bilang Makassar tanah perjanjian kami. Kami sudah sampai. Hari ini mungkin asing buat kami gak ngerti apa yang akan terjadi di Makassar. Tapi Alkitab catat Abraham setia, Peter, JJ mesti setia. Saya tunduk berdoa sama istri saya, kunci tahun kami berdoa. Dan kami bilang Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau lebih daripada apa yang kami harapkan. Pak, Bu, kadang yang Tuhan mau tidak selalu nyaman buat kita. Kita maunya lari. Tuhan bilang jalan aja dulu, ngapain buru-buru. Tajiri-jilinya nih KW. Tuhan mau kita berjalan kok. Kalau kita bilang Tuhan kenapa kerjaku begini-begini aja. Yang lain udah pada maju. Tuhan bilang belajar sabar di situ. Ada sesuatu yang mau aku kerjakan di situ. Kalau kita bilang Tuhan kenapa Tuhan belum jawab doaku. Kenapa sakitku belum sembuh? Kita maunya mujizat tas, cepat. Tuhan bilang sabar di situ. Kita harus belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau lebih daripada apa yang kita harapkan. Saudara mengerti maksud saya? Belajar sabar. Akhirnya, selain istri saya memutuskan begini, kemanapun Tuhan bawa kami, yang penting Tuhan yang bawa kami. Kami belajar taat, kami belajar setia. Pak, Bu, rekan-rekan, kalau kita mau setia melakukan apa yang benar, pelan tapi pasti, saudara pasti sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, kata kafah atau ini bisa gak ya? Kata kafah atau menantikan Tuhan, terjemahan Alkitabnya itu bicara tentang ini saudara, mencari atau mengikat. Apa maksudnya mencari atau mengikat? Ternyata dalam terjemahan aslinya menantikan Tuhan itu menggunakan kalimat ini saudara, terikat dengan cara diputar.
Untuk memudahkan saudara, saya berikan contoh. Ada 2 kabel, putih dan hitam. Kafah itu artinya begini. 2 kabel ini diikat, disatukan, bersatu dengan cara diputar. Diputar, 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 diputar. Sampai pada akhirnya kedua kabel ini saling bersatu, melekat, terikat dan menjadi satu. Tahukah saudara apa artinya terikat menjadi satu dengan cara diputar? Ini artinya menanti itu bukan tindakan yang pasif. Kita pikir menanti itu sekedar menunggu. Ya udah kan belum waktunya, nunggu aja. Tidak loh. Menanti itu adalah sebuah tindakan yang aktif, harus dilakukan dengan sengaja. Maksudnya apa? Saudara harus belajar untuk mengelilingi Tuhan, supaya saudara bersatu dengan Tuhan. Kata kafah, kata menanti, itu adalah upaya atau usaha untuk mencari Tuhan, supaya saudara bersatu dengan Tuhan. Kenapa saudara harus bersatu dengan Tuhan? Begini, supaya pikiran saudara menuju pada pikiran Tuhan. Perasaan saudara menuju pada perasaan Tuhan. Kehendak saudara menuju pada kehendak Tuhan. Waktu kita awal-awal menantikan Tuhan, kita pikir kita mau cara kita. Kita mau harus gini Tuhan. Harus gini Tuhan. Kita menanti kan. Kita ngotot maunya gini, maunya gini, maunya gini, maunya gini. Tapi waktu kita berusaha mencari Tuhan, kita berdoa, berusaha untuk bersatu dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, maka pikiran kita akan menuju pada pikiran Tuhan, perasaan kita akan menuju pada perasaan Tuhan. Yang awalnya kita ngotot, lama-lama kita pikir, oh iya Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau, saya mau dengan setia mengikutinya. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada penantiannya. Kenapa dalam penantian kita putus asa, kita jenuh, kita menyerah? Karena kita lebih fokus kepada penantiannya lebih daripada Tuhannya. Kalimatnya kan begini, menantikan Tuhan, 2 kata. Saudara mau fokus kemana? Menantikannya atau kepada Tuhannya? Kalau fokus pada penantiannya, saudara akan bilang, so 3 tahun nih Tuhan, so 5 tahun nih, so 10 tahun nih, so 15 tahun nih. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhannya, saudara akan berusaha mencari tahu apa yang Tuhan mau, mencari tahu apa yang Tuhan inginkan, saudara tidak akan putus asa. Itulah di mana tempat saudara menerima kekuatan. Katakan amin. Saudara lihat Daud bilang apa? Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud ketika ada, bisa dibantu Rahel? Ini kayaknya tadi pagi bagus deh. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, Daud mengalami banyak hal yang tidak mudah. Saudara pasti tahu, pergumulan Daud itu bertubi-tubi. Tetapi dalam masa-masa yang tidak mudah yang Daud alami, dalam masa-masa ketidakmengertian Daud, Alkitab catat berulang kali, Daud itu punya hasrat yang kuat untuk cari Tuhan. Dia haus akan Tuhan. Dia bergairah untuk bersatu dengan Tuhan. Dan dalam upaya untuk mencari Tuhan, disitulah kita menemukan kesabaran, kekuatan dalam penantian. Waktu Habakuk bilang, aku mau meninjau dan menantikan Tuhan. Kata menantikan di situ dalam bahasa aslinya artinya begini. 1, mengamati. 2, memperhatikan. 3, mencari tahu. Kita dalam masa penantian kita berusaha untuk mengenali Tuhan lebih sungguh. Bersatu dengan Tuhan. Lebih daripada menangisi keadaan saudara. Lebih daripada menghitung hari, menghitung tahun. Dulu saya gak ngerti. Saya cuma bilang, Tuhan tahun kedua main di Makassar, kenapa belum ada terobosan yang berarti? Kenapa makin lama makin susah? Saya cuma berfokus kepada penantiannya. Tapi waktu saya mulai berfokus kepada Tuhan, saya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, melalui renungan, melalui saat teduh dan sebagainya. Usaha untuk cari Tuhan, doa malam, kul, ibadah minggu. Lama-lama hati saya mulai melekat pada Tuhan. Pikiran saya mulai melekat pada Tuhan. Saya mulai berusaha mengerti isi hati Tuhan. Sampai suatu saat saudara sampai kepada ini. Apa yang saudara inginkan tidak lagi semenarik apa yang Tuhan inginkan. Dulu kayaknya kita ngotot, ya Tuhan harus pengen dong Tuhan punya ini. Tuhan jawab dong doa kita.
udah lama banget nih kita nunggu, udahlah setia banget nih kita melayani Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab ya? Kenapa Tuhan gak kasih ya? Kan udah melayani Tuhan, kan udah mengasihi Tuhan. Masa Tuhan gak lihat pergumulan kami? Masa Tuhan gak jawab doa kami? Kok sakit terus? Kok lemah terus? Kok terbatas terus? Dulu kita mengeluh, kita berdoa sesuatu tuh kok gak kasih-kasih, Tuhan gak kasih-kasih. Kita menggerutu, kita fokus pada penantian kita. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan, kita melekat pada Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan. Lama-lama perasaan kita kok gini, Tuhan, kalaupun Tuhan gak kasih gak apa-apa deh. Kalaupun Tuhan gak jawab gak apa-apa deh. Kalaupun itu yang Tuhan mau gak apa-apa deh. Aku tetap mengasihimu. Saudara mengerti maksud saya? Itu arti menantikan Tuhan. Di Jakarta, saya dan istri saya melayani banyak sekali pasangan saudara yang berdoa untuk keturunan. Saya nggak tahu, saya dipanggil dan istri saya, saudara, kami pernah setahun penuh. Setiap doa malam kami, waktu itu kami belum pacaran. Belum menikah ya, masih pacaran. Kami dipanggil untuk berdoa, karena kami dikelilingi dengan banyak sekali. Orang tua rohani saya nggak punya anak. Orang tua rohani JJ nggak punya anak. Koordinator ibadah kami di gereja gak punya anak. Semua rata-rata orang yang kami dekat gak punya anak. Jadi saya bilang sama istri saya rasa ini bukan kebetulan. Tuhan panggil kita untuk bergumul sesuatu tentang orang yang berdoa buat keturunan. 1 tahun penuh, setiap doa malam kami sebelum tidur, kami bawa pokok doa itu. Kami berdoa buat keluarga kami, saudara kami yang berdoa buat keturunan. Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Awalnya kami kayak maksa. Kok Tuhan gak jawab-jawab sih? Kami kenal satu pelayan Tuhan, suami istri, lama banget. Mereka udah coba berulang kali cara saudara untuk mendapatkan keturunan. Awalnya mereka setiap kali coba gagal, nangis, uangnya gak sedikit untuk dipakai. Mereka marah sama Tuhan, kenapa? Mereka sempat ngambek berhenti pelayanan. Lama-lama mereka berfokus untuk mengasihi Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan. Mereka perkuat iman mereka. Mereka dekati Tuhan, cari Tuhan. Lebih sungguh, lebih setia, lebih dekat, lebih kenal. Lama-lama saudara, hati mereka yang keras itu luntur dan mulai bersatu dengan Tuhan. Kemudian mereka dapat berkata dengan penuh kebesaran hati Tuhan. Kalau ini yang Tuhan mau, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Bukankah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Waktu Yesus menjelang kematiannya di atas bukit Golgota, ingat doanya. Dia bilang begini, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Itu arti penantian. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hati kita bergelut dan juga bersatu dengan Tuhan. Saudara percayalah, dalam penantian saudara akan menemukan maksud Tuhan. Kenapa saudara mengalami hal tersebut? Amin. Saya berdoa dalam penantian, stop tangisi kondisi, stop tangisi keadaan, stop mengeluh dan menggerutu. Mari cari Tuhan lebih sungguh. Semakin saudara melekat, semakin saudara bersatu, saudara akan paham dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kesimpulannya yang kedua, penantian sejati adalah tindakan aktif, bukan pasif. Untuk berusaha bersatu dengan Tuhan. Semakin saudara menanti, pastikan penantian saudara, perhatikan baik. Dalam penantian saudara, pastikan penantian itu membawa saudara semakin dekat kepada Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Semakin berakar dalam Tuhan. Saudara akan menemukan kekuatan. Yang terakhir, arti penantian yang Alkitab catat. 1, menunggu dengan sabar. 2, mencari atau mengikat. Yang ketiga, percaya dengan sungguh. Setelah Habakuk bilang, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya. Habakuk 2 ayat 4 mengatakan begini saudara. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang benar akan hidup oleh percaya. Apa yang buat kita kuat saat kita menanti? Saudara percaya kepada apa yang saudara nantikan. Apa yang buat bangsa Israel terus berjalan sampai tanah Kanaan? Karena janji Tuhan kepada bangsa Israel. Itu yang buat mereka terus berjalan. Ada janji yang setia. Kalau saudara mulai lemah, saudara mulai tidak yakin, saudara kehilangan kepercayaan saudara kepada janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saudara mesti mengerti, janji yang Tuhan berikan buat kita bukan sesuatu yang mengikuti keinginan kita. Tidak selalu.
Janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang kekal, abadi, yang baik buat kita. Kadang masalahnya begini, kita maunya ditolong dengan cara kita. Kita merasa Tuhan gak tolong kita kalau bukan dengan cara kita. Kalau Tuhan sayang Kak, Tuhan jawab doaku. Kalau Tuhan mau cara yang lain, kenapa tidak? Bukankah Tuhan tahu yang lebih baik buat kita? Amin. Itu sebabnya saya mau mengajari kita malam hari ini. Boleh tampilkan sedikit lagi. Saya berdoa kepercayaan kita menjadi kepercayaan yang sejati. GBH, saya ngajarin ini tadi pagi. Saya ngajarin juga sore. Percaya itu bukan supaya keadaan baik. Karena selama kita hidup, keadaan kita gak baik. Gak selalu baik. Dunia ini jahat. Gak selalu sesuai keinginanmu. Gak selalu sesuai dengan kehendakmu. Tapi kamu harus belajar percaya. Bukan supaya keadaanmu baik. Kamu harus belajar percaya supaya waktu Tuhan izinkan keadaan kita tidak baik, kita tetap mampu berespon dengan baik. Halo? Saat kita dianiaya, kita tetap mampu bersabar dan melepaskan pengampunan. Karena kita percaya Tuhan yang adil melihat hidup kita. Saat kita kehidupan susah, kita mampu bersyukur, berterima kasih. Karena kita percaya Allah setia tak akan meninggalkan kita. Ini kepercayaan yang benar. Bukan yang ngotot, ngambek, nuntut apa yang kita mau. Saya tutup. Yesaya 30:18. Saya undang W.L. Singer maju ke depan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Pak, Bu, ayat ini mau ngajarin kita begini. Tuhan itu mengasihi kita. Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan itu sayang sama kita. Saya berdoa kita belajar percaya pada pribadinya lebih daripada uluran tangannya. Saat kita gagal melihat tangan Tuhan, belajar percaya pada hatinya. Dia sayang sama kita. Dia gak akan izinkan hal yang buruk menghancurkan hidup kita. Dia mencintai kita. Hanya karena kita gak ngerti bukan berarti itu gak baik. Halo? Percaya sama Tuhan. Dia gak pernah gagal. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan tutup khotbah ini dengan komentari dari John Wycliffe tentang Yesaya 40 ayat 31. John Wycliffe memberikan komentar tentang Yesaya 40:31 yang kita baca tadi. Saya bacakan untuk kita saudara ya. John Wycliffe bilang begini. Ada 3 komentar tentang Yesaya 40:31. Jika Allah Israel adalah sang pencipta yang maha kuasa dan penguasa tertinggi, maka umatnya tidak perlu khawatir bahwa masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan mereka terlalu hebat untuk dapat diatasi oleh Allah. Kuasanya untuk menyelamatkan tidak pernah dapat hilang karena kelelahan ataupun lesu. Hikmat dalam pengaturan urusan manusia sungguh di luar pengertian mereka. Dan yang terakhir, kepada anak-anaknya yang kurang stamina maupun kekuatan, Ia memberikan secara limpah semua yang mereka perlukan untuk terus bertumbuh dan mencapai kemajuan rohani. Asal mereka dengan percaya menantikan Dia dan berharap kepadanya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya berdoa apa yang saya bagikan hari ini memberkati kita. Belajar menantikan Tuhan dengan cara yang benar. Belajar menunggu dengan sabar. Belajar melekat dan bersatu dengan Tuhan. Belajar untuk percaya dengan sungguh. Maka penantian saudara akan memberikan kekuatan kepada saudara. Sebagai akhir firman, mari kita baca Yesaya 40 ayat 31 dengan suara yang keras bersama-sama. Ayat ini akan bicara banyak sepanjang minggu ini. Saya percaya Roh Kudus akan bicara kuat dalam hati kita.
bagaimana kita menantikan Tuhan dengan cara yang benar. Dengan suara yang keras hitungan yang ketiga, well singer juga boleh bantu. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah kau Allah penolongku.